Kembali lagi di pembelajaran biologi enzim part 2 akan membahas cara kerja enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Silakan disimak. Seperti yang sudah kalian ketahui, enzim adalah senyawa biokatalisator yang fungsinya untuk mempercepat reaksi, di mana dia memiliki sisi aktif, tempat untuk mengikat substrat, dan sisi non-aktif yang disebut sebagai sisi allosterik. Sisi aktif nanti yang akan mengikat substrat masuk ke dalam enzim dan kemudian akan terbentuk kompleks enzim substrat. Hal ini pernah dijelaskan di video sebelumnya ya, ada teori gemuk dengan anak kuncinya dan teori kecocokan induksi, di mana substrat akan berubah menjadi sebuah produk dan produk itu akan terlepas, enzim akan digunakan lagi untuk reaksi berikutnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah jumlah enzim dan substratnya, kemudian suhu, pH, dan inhibitor. Mari kita lihat grafik pengaruh konsentrasi substrat terhadap kerja enzim. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena semakin banyak molekul substrat yang tersedia, semakin banyak pula substrat yang memasuki sisi aktif enzim. Namun, jika sudah mencapai konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi tidak mengalami peningkatan. Why? Padahal substrat terus ditambahkan loh. Ternyata hal ini terjadi karena semua sisi aktif enzim sudah terisi penuh oleh molekul substrat, sehingga satu-satunya cara adalah dengan cara menambahkan enzimnya. Pengaruh konsentrasi enzim terhadap laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin tinggi pula. Tentunya hal ini terjadi karena semakin banyak konsentrasi enzim, semakin banyak pula sisi aktif yang mampu mengikat substrat. Dan sebagaimana juga pengaruh konsentrasi substrat tadi, ternyata laju reaksi akan mengalami kecepatan konstan ketika mencapai titik konsentrasi tertentu. Hal ini terjadi karena substrat telah habis berikatan dengan sisi aktif enzim. Bahkan, laju reaksi akan semakin menurun seiring dengan berkurangnya molekul substrat, karena semuanya telah bereaksi menjadi produk. Yang kedua adalah pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Seperti yang sudah kalian ketahui, enzim terdiri atas protein, sehingga sangat dipengaruhi oleh suhu ya. Pada suatu titik tertentu, laju reaksi akan meningkat bersama dengan peningkatan suhu, karena substrat lebih sering bertumbukan dengan sisi aktif ketika molekul bergerak cepat. Akan tetapi, di atas suhu tersebut, kecepatan reaksi bisa menurun drastis. Hal ini terjadi karena suhu tinggi mengganggu ikatan hidrogen, ionik, interaksi-interaksi lemah lain yang mampu membuat si protein terdenaturasi. Sehingga setiap enzim memiliki suhu optimal, yaitu suhu saat laju reaksinya paling tinggi. Yang dimaksud dengan suhu optimal adalah suhu di mana si enzim mampu mengubah molekul substrat menjadi produk tanpa merusak enzim tersebut. Dan sebagian besar manusia memiliki suhu optimal yaitu sekitar 35-40 derajat Celcius. Beda dengan bakteri ya, di mana bakteri termofilik dia mampu bertahan hidup pada suhu 70 derajat Celcius. Faktor yang ketiga adalah pengaruh pH terhadap kerja enzim. Sebagaimana suhu, enzim juga memiliki pH optimal. Sebagian besar manusia memiliki pH optimal pada kisaran 6-8. Namun ada pengecualian ya, yaitu untuk pepsin, di mana pepsin yang ada di dalam lambung manusia bekerja baik pada pH 2 karena sifatnya asam. Hanya pepsin yang mampu beradaptasi pada lingkungan asam tersebut. Selain itu, maka mereka akan mengalami denaturasi. Dan sebaliknya, pada enzim tripsin, yaitu enzim pencernaan yang ada di dalam usus manusia memiliki pH 8, yaitu sifatnya basa. Sehingga justru ketika berada di lambung, maka dia akan mengalami denaturasi. 4. Pengaruh inhibitor terhadap kerja enzim. Seperti yang sudah kalian ketahui, inhibitor adalah molekul atau ion tertentu yang menghambat kerja enzim, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama inhibitor kompetitif dan yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang mirip dengan substrat dan letaknya ada di sisi aktif enzim. Ketika inhibitor dulu berikatan dengan substrat, maka sisi aktif enzim tidak lagi berikatan dengan substrat. Namun saat inhibitor terlepas, enzim dapat balik ke fungsi semula sehingga dapat berikatan dengan substrat. Untuk
Inhibitor ini bisa diatasi loh dengan cara memperbanyak substratnya, sehingga setelah substrat diperbanyak maka enzim bisa lagi digunakan. Nah, untuk inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terletak di sisi non-aktif ya, atau disebut juga sisi allosterik. Inhibitor ini sangat mengganggu reaksi enzimatik. Karena apa? Karena dengan inhibitor ini mampu mengubah bentuk si enzim sehingga substrat tidak lagi bisa berikatan dengan enzim. Jadi ini justru lebih parah ya. Inhibitor ini tidak dapat diatasi karena mampu menyebabkan reaksi enzimatisnya berjalan sangat lambat dari yang seharusnya. Contohnya seperti pestisida, DDT, kemudian antibiotik, dan penisilin pada sel bakteri. Ya, materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat.